Halo guys, hari ini kita mau mau rapat di MKK. Coba ini jam berapa? Kurang 2 menit, jam 7. Dadah, berangkat. Tutup. Diri sendiri. Halo guys, hari ini kita di jalan. Jadi untuk agenda ini nanti kita insya kita laksanakan tanggal 30 sampai 31 Agustus nanti. Jadi akan ada 2 hari. Hari pertama kita akan bertemu dan kedua yang Di MKK. Jadi biasanya mereka mau ke pantai guys, lihat ya. Mereka mau ke pantai. Jadi ini London itu saya buat POV untuk peserta juga. Dan sebenarnya yang paling penting di sini kami sebagai kita akan menjelaskan secara singkat agenda 2 hari tersebut ya. Dan nanti juga tahu karena kan dalam poster itu kita tahu Apa yang jadi untuk skala pertama kita makan kayaknya di teman-teman, assalamualaikum. Kemarin hari Sabtu, tadi kan sudah ngelihat ya aktivitasku selama hari Sabtu itu aku jam 7. Kemarin kan sebelum hari Sabtu hari Sabtu gimana sih bulat hari Sabtu yang kemarinnya lagi itu sebenarnya meeting di MKK Masjid Kristal itu jam habis subuh jam 5-an gitu, tapi banyak yang nggak datang, jadi Abah itu ganti jadwalnya jadi jam 7. Dan jam 7 itu kita itu udah sampai di MKK dan jam 8-nya cuma 1 jam doang, jam 8-nya kita pergi lagi untuk daurah, nemenin teman-teman daurah gitu, karena kan kita timnya kita harus temenin juga. Dan udah selesai sampai jam 12 istirahat, sorenya aku ngajar di HSS Halakoh Zigor gitu, halakohnya anak-anak gitu. Dan Masya Allah hari itu adalah hari yang tiga acara, dan alhamdulillah aku masih bersyukur Allah kasih kesempatan aku buat tidur siang. Karena apa, kalau aku tidak tidur siang tuh kayak lemas gitu, karena di keluargaku itu sampai sekarang, bahkan sampai sekarang orang tuaku itu tetap tidur siang karena kayak buat ngecas energi gitu loh. Sebenarnya aku kemarin itu pernah nyoba ya tidur sebelum duhur. Tidur sebelum duhur itu kayak enak banget, tapi kok aku tuh kayak karena keenakan dan tuh bablas kayak ya Allah, bablas nih apa sholat duhurnya jam 1-an kan, kayak ya Allah kayak terlambat gitu loh, kayak menyesal. Dan ya udah aku nggak mau lagi tidur jam 11-an gitu, karena itu kebanyakan aku itu bangunnya jam 1 gitu, karena enak banget tidur jam segitu. Iya sih sunnah, tapi ya udah deh, habis sholat duhur aja nggak apa-apa wes, sampai aku itu biasanya jam 2 sampai jam 3 gitu, tergantung jamnya mulainya jam berapa gitu. Dan kemarin kan aku baru aja dikasih amanah buat ngurus HSS, dan itu doa aku sudah terkabulkan. Karena apa? Karena aku sebelum pulang ke Labonu, pulang ke Sulawesi Tengah, aku pengen ngajarin anak-anak yang di sana itu buat halako. Aku dapat ilmunya nih di Jogja, aku pengen dapat ilmunya gimana sih caranya, apa aja sih yang harus dibahas sama anak-anak buat mereka itu paham sama ilmu Islam gitu. Dan alhamdulillah Allah kabulkan. Dan tapi nggak sayang sih, paling ini adalah keputusan dari Allah untuk aku itu mengambil amanah ini, tapi aku harus melepaskan amanah yang lain. Karena apa? Karena amanah itu akan pertanggungjawabkan sama Allah ketika kita itu tidak amanah. Takut banget kan kalau kita itu tidak amanah sama amanah yang dengan amanah yang kita dapatkan gitu.
dan kebanyakan aku tuh banyak banget amanahnya. Ketika aku tuh dikasih tahu sama ustazahku, nanti kalau kita punya amanah dan kita harus amanah dengan amanah itu. Kalau tidak, kita akan dipertanggungjawabkan, kan takut banget ya. Pertanggungan jawabnya itu langsung sama Allah gitu. Dan tapi aku bersyukur karena Allah kasih kesempatan lagi, Allah kasih kesempatan aku buat belajar, Allah kasih kesempatan aku buat punya waktu banyak untuk belajar, untuk berkontribusi sama dakwah ini. Bersyukur banget gitu, dan punya teman-teman yang selalu support. Insya Allah lah pokoknya. Dan ya, ketika kita itu masih digunakan tubuh ini untuk berdakwah dan kita ikhlas untuk menjalaninya, ya aku tuh selalu doa, ya Allah, aku udah bantu dakwahmu, ya Allah tolong bantu duniaku ya Allah, biar aku tuh tidak ribet. Dan aku juga sering doa, ya Allah, bantu kerjaanku ya Allah, ya Allah jangan lalaikan akhiratku dengan dengan pekerjaanku itu. Ya, karena ya kalau nggak fokus sama kerjaan sama ibadah tuh kayak gelisah gitu teman-teman. Dan ketika kita itu fokus, ya aman, nyaman, tentram gitu sih. Jadi teman-teman, kalau punya amanah apapun itu, sekecil apapun itu, walaupun cuman gulung kabel di komunitasnya, di kajian, gulung kabel, nyapu, itu kalau kita pengen itu bernilai ibadah, maka kita harus meniatkan itu karena Allah. Dan ya, syukuri aja nanti kalau teman-teman pengen, ya aku tuh pengen banget jadi MC, tapi aku kok dijobdeskan jadi konsumsi. Ya, coba pelan-pelan diikhlaskan. Nanti suatu hari nanti kalau teman-teman itu udah dikasih dipantaskan sama Allah, nanti dikasih kok. Sesuai, Allah itu tahu kemampuan kita itu sampai mana. Maka ketika kita itu belum sampai sana, ya udah kita belajar, semoga kita dipantaskan sama Allah untuk mendapatkan amanah-amanah yang teman-teman mau gitu. Dan ketika teman-teman itu udah diamanahkan, disuruh ini, ya amanahlah dengan amanah itu gitu ya teman-teman. Semoga teman-teman dan aku selalu amanah dengan apa yang udah dikasih amanah ke kita gitu. Semoga nggak bingung ya. Oke, dadah, assalamualaikum.